Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan bisa bertemu dengan hari raya, yaitu Idul Kurban atau Idul Adha, yang mana kita sebagai hambanya diperintah untuk bertakbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan seterusnya, yang mudah-mudahan kalimat takbir bukan hanya sekedar diucapkan di bibir, tapi menjadi suatu suplemen bagi kita sebagai manusia, bahwa Allah itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi tertanam dalam hati bahwa kita mengakui dengan sebenar-benarnya Allah itu Maha Agung dan Maha Besar. Aidin wal aidat rahimakumullah. Tentu kita sebagai hamba Allah yang sudah beberapa kali bertemu dengan baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi sebenarnya saya mohon maaf, ini bukan menyindir, tapi hampir di mana-mana pasti panitia itu mengumumkan kepada para warga bahwa sholat Id sebentar lagi akan dimulai. Padahal itu sudah berapa kali kita melaksanakan. Kenapa kita harus pagi-pagi? Karena Nabi mencontohkan ketika sholat Idul Adha itu Nabi pagi sekali, berbeda dengan Idul Fitri. Dan yang namanya ibadah kurban atau Idul Adha tidak terlepas dari Nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu kita sering mengaitkan bahwa ibadah kurban itu karena Nabi Ibrahim pernah disuruh menyembelih anaknya dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah. Sepanjang penemuan saya, dalil yang menerangkan Nabi yang disebut dengan Khalil yaitu cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kita sering menyebut Nabi Muhammad itu Habibullah, padahal bukan. Nabi Muhammad bukan Habibullah tapi Khalilullah, yang mana Khalilullah derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Tapi sekedar hanya mengucapkan Nabi adalah Habibuna, silakan. Cuma gelar yang diberikan oleh Allah itu Khalilullah. Baik Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim yaitu Khalilullah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat, tentang akhlak dan juga sifat Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Mawsu'atut Tafsir Maudhu'i jilid yang pertama halaman 173 itu diterangkan bahwa di dalam Al-Quran setidaknya Allah menerangkan tentang akhlak dan sifat Nabi Ibrahim
Yang pertama akhlaquhu wa sifatuhu ma'allahi. Akhlak dan sifat-sifat Nabi Ibrahim terhadap Allah. Wa akhlaquhu wa sifatuhu ala nafsihi wan nasi ajmain. Dan juga akhlak sifat-sifat Nabi Ibrahim terhadap dirinya juga terhadap orang lain. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita akan mencoba tentang akhlak dan juga sifat Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang penemuan saya itu ada 8. Kita coba akan mendalami satu saja, yaitu islamuhu wal inqiyadu lahu li amrillahi. Berserah diri dan tunduknya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tidak melihat apa yang diperintahkan. Justru Nabi Ibrahim melihat siapa yang memerintahkannya. Nah, terkadang kita suka melihat apa perintah, tidak melihat siapa yang memerintah. Kita sering ada ungkapan, kalau kata orang Sunda mah dalam lain seetan marentah dan embung migawi. Berarti yang dilihat bukan apa perintahnya, tapi siapa yang memerintah. Sedang malas saja karena melihat siapa yang memerintah, pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan beres. Maka kita sebagai hamba Allah, jika ada perintah dari Allah, jangan lihat perintahnya, tapi siapa yang memerintah. Nah, itulah Nabi Ibrahim. Dan kita melihat perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu bukan perintah yang sangat ringan. Justru terkadang bertolak belakang dengan sifat kemanusiaan dia sebagai lelaki atau sebagai suami. Jadi jangan pernah melihat apa perintahnya, tapi siapa yang memerintah. Nah, itu diantara sifat dan akhlak Nabi Ibrahim terhadap Allah yang pertama, yaitu berserah diri dan tunduknya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini sungguh tampak jelas dari beliau di antara beberapa situasi. Di antaranya yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan tunduk dengan kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Jadi ikhlas dalam beribadah disertai dengan tunduk dengan cara melaksanakan ketaatan. Tentu kalau berbicara ikhlas, kita sudah banyak mendapatkan ilmu tentang ikhlas. Tapi yang paling sulit itu aplikasi atau implementasi dari ikhlas tersebut. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, Allah tidak melihat fisik sapi, Allah tidak melihat berapa harga sapi, Allah tidak melihat berapa berat sapi, tapi yang Allah lihat taqwa minkum, ketakwaan dari kita. Kurban bukan ajang pamer berapa jumlah sapi, kurban bukan ajang pamer siapa yang berkurban. Makanya sangat ironis jika ada orang yang disebut ahli pengajian lalu ia berkurban dan nama dia tidak disebut sebagai kurbani, maka dia menjadi orang yang merasa sakit hati. Tidak sedikit di antara kita, dia malah berpindah dengan alasan hanya sepele. Saya sebagai kurbani tidak disebut nama saya oleh panitia, maka dia berhenti. Tentu kita sebagai manusia yang cerdas, sebelum kita disebut nama, malaikat sudah menulis dan Allah itu maha tahu. Nah, di sini tolong jangan dilihat apa bentuk perintah, tapi siapa yang memerintah. Jadi untuk berbicara masalah ikhlas, saya yakin ikhwat iman semua sudah pada mampu, sudah pada paham, sudah pada mengerti. Cuma yang paling sulit justru masalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim, aslim, tunduk patuhlah, berserah dirilah. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar, pernah belajar bahasa, yang namanya berserah diri, menyerahkan diri, bukan menurut kita, tapi menurut orang tersebut. Jika saya menyerahkan diri kepada Pak RW, berarti tergantung Pak RW, bukan tergantung saya. Kan tidak lucu ketika kita menyebutkan aslam itu saya berserah diri, tapi hidup semau diri, itu kan salah. Makanya kata Allah, aslim, wahai Ibrahim, tunduk patuhlah, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu, maka Ibrahim menjawab, aslamtu, aku tunduk dan patuh, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan yang mengurus semesta alam. Jadi Ibrahim tidak melihat apa bentuk perintah, tapi siapa yang memerintah. Apalagi yang memerintah telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terputus. Makanya jangan salah, Imam Al-Bukhari ketika beliau ditanya tentang makna, apa makna hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, kata Imam Al-Bukhari maknanya al-haya'u minal iman. Implementasi dari kalimat tahmid yaitu malu sebagian dari iman. Ya mohon maaf ya kalau saya bertanya, malukah kita tiap Id selalu kesianan? Bukan malu sama bukan malu sama dia, sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita malu? Dan yang kedua, ketika ada orang yang menerangkan kita malah main HP dan lain sebagainya, malulah kepada Allah. Jangan malu kepada manusia. Nah itu diantaranya. Jadi Ibrahim jawab, aslam tuh, saya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya nanti pada poin 2, 3, dan 4 bisa baca di makalah, bentuk aslam tuh Nabi Ibrahim bagaimana. Beliau tidak melihat apa bentuk perbuatan, tapi siapa yang memerintah. Nah makanya yang kedua, menerangkan di antara bentuk aslamtu Nabi Ibrahim, yaitu memproklamirkan bahwa dirinya berlepas diri dari ayahnya, kaumnya, dan Tuhan yang disembah oleh mereka selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari perbuatan yang akan justru mengundang murka Allah. Nabi Ibrahim pertama kali memproklamirkan atau mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari Tuhan yang disembah kaumnya ketika Allah berfirman tentang dirinya. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Jadi Nabi Ibrahim tidak mau ikut campur dengan perbuatan yang akan mengundang murka Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menantang Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Aidin wal aidat rahimakumullah, buat apa satu Allah mengisahkan umat-umat terdahulu, seperti Allah menerangkan kisah kaum Nabi Lut, Allah mengisahkan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa dan lain sebagainya, lalu kisah para nabi, kisah Abu Lahab. Itu bukan hanya sekedar kisah, tapi kita sebagai manusia yang cerdas harus mempelajari, jika kita berbuat seperti kaum tersebut, maka murka Allah akan turun. Nah makanya Nabi Ibrahim tidak mau Allah melihat beliau bersama-sama orang yang berbuat kemusyrikan, yaitu dosa yang paling besar. Maka beliau berlepas diri karena sudah mengatakan aslamtu, saya berserah diri kepada Allah. Di antara berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari kemaksiatan, di antaranya yaitu musyrik kepada Allah. Inilah dosa yang paling besar. Allah menerangkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi,
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atau berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Ibrahim sudah memberitahu walaupun ke bapaknya, wahai ayah, engkau yang membuat patung tersebut, engkau yang membersihkan patung tersebut, kenapa engkau minta patung tersebut? Justru patung engkau yang buat, patung engkau yang urus, kenapa engkau malah meminta kepada patung tersebut? Mintalah kepada Rabbul Alamin. Maka disitulah Ibrahim berlepas diri. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Nah, dalam ayat ini menggunakan kalimat fatarani, maka kesannya ada bahasa al-fitrah. Maka fitrah sering diartikan suci. Fitrah diartikan suci, fataro menciptakan, kholako menciptakan. Cuma kalau fataro itu menciptakan dari segi unsur anatomi tubuh. Pernahkah kita bertafakur kenapa jari kita, tangan, kaki kita sama beda dengan sapi? Bentuk tubuh kita beda dengan sapi, karena Allah menciptakan sesuai dengan kesapiannya, sesuai dengan kemanusiaannya. Kenapa Allah menciptakan tubuh kita seperti ini, sampai jari bisa dilipat, tangan bisa diangkat? Karena kita diperintah untuk ruku dan sujud. Jadi tangan seperti ini disiapkan untuk ruku dan sujud. Maka alangkah ironisnya jika masih banyak manusia kaki bisa melangkah, goes sana goes sini, tapi ke masjid tidak bisa melangkah sama sekali. Itu fataroni. Nah, Ibrahim mengatakan fataroni kepada yang telah menciptakan aku. Wa ja'alaha kalimatun baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Makanya jangan aneh, Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, yang diminta pertama wajnubni wa dzurriyyati an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan turunanku dari menyembah berhala. Itu berhala bisa berupa patung, terkadang diri kita sendiri bisa menjadi berhala. Tidak sedikit banyak ucapan dari kita, kenapa Pak sekarang kurban, malu mah sama tetangga kalau Bapak tidak kurban. Jadi malunya bukan kepada Allah, malu sama tetangga. Kenapa Pak sekarang ke masjid, malu diundang tiap hari Bapak enggak datang. Jadi malunya karena undangan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, jangan lihat perintahnya, lihat siapa yang memerintah. Itu yang pertama, ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa kaumnya menyembah kepada Tuhannya, kepada Tuhan selain Allah, maka Ibrahim berlepas diri. Dan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa kaumnya tidak ada keimanan sama sekali kepada Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Bukan berlepas diri beliau membiarkan, dakwah beliau tetap berjalan, tapi tidak bertanggung jawab apa yang mereka kerjakan. Aidin wal aidat rahimakumullah. Maka tugas kita hanya menyampaikan, diterima atau tidak itu hanya kita berdoa kepada Allah. Kita hanya diperintah memberitahu ini boleh, ini tidak boleh. Adapun diterima tidak, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Tidak sedikit orang yang kita kasih tahu, orang tersebut malah kepada kita. Banyak diantara kisah-kisah seperti di zaman Nabi Lut, beliau mengatakan janganlah kalian berbuat seperti itu. Malah Nabi Lut disebut jangan menjadi manusia yang sok suci. Nah, itu diantaranya. Sedangkan yang ketiga, di antara
sifat Nabi Ibrahim berserah diri dan tunduknya kepada Allah. Beliau tidak melihat perintah, tapi melihat siapa yang memerintahkannya. Beliau tunjukkan ketika beliau menempatkan istri dan anaknya di Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang menjadi Mekah. Yang mana di tempat itu tidak ada tanaman sama sekali, juga tidak ada yang menyebabkan tumbuhnya tanaman tersebut, yaitu air. Juga tidak ada manusia. Kenapa? Jangankan tidak ada manusia, tumbuhan juga tidak ada. Yang ada hanya berdua, yaitu Hajar dan Ismail. Yang mana mereka berdua hanya dikasih bekal seadanya. Secara kemanusiaan itu bertolak belakang. Ibrahim sebagai lelaki, Ibrahim sebagai suami, Ibrahim sebagai bapak. Anak yang ditunggu-tunggu ketika lahir itu malah harus diasingkan. Ini kan bertolak belakang dengan kemanusiaan kita. Nah, situasi ini dikabarkan oleh Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Tapi yang harus kita garis bawahi, coba lihat apa tujuan Nabi Ibrahim dalam kisah ini. Kan ketika itu Nabi Ibrahim ketika diperintah beliau untuk mengasihkan Hajar dan Ismail, maka Hajar sebagai perempuan itu ngomel wajah. Kalau bahasa kita, kenapa kamu sangat tega membiarkan kami berdua di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali? Apalagi anak kita baru dilahirkan. Kalau bahasa kita, di mana perasaanmu sebagai suami dan bapak? Maka Ibrahim tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena secara hati Ibrahim ini bertentangan. Maka ketika Hajar bertanya, Allahu amaroka, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka Ibrahim langsung menjawab, na'am. Ketika itu Hajar terdiam. Karena tidak mungkin ketika Allah yang memerintah hidup menjadi sengsara. Nah, Allah kabarkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, di sini Ibrahim langsung berdoa, bukan begini, ya Tuhan kami berilah mereka rezeki, tidak. Tapi yang diminta pertama kali oleh Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Nah, kalau kita suka pikiran materialistis, minta rezeki dulu, bukan minta masalah ketaatan dulu. Tapi Nabi Ibrahim meminta supaya mereka mendirikan sholat. Yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi, dan jadikan hati sebagian orang-orang condong kepada mereka. Kalau kita menjadi orang yang soleh, orang pun akan sayang kepada kita. Maka yang ketiga, warjukum minas samarot, rizkilah mereka dari buah-buahan. Diminta yang pertama bukan masalah rizki, tapi masalah ketaatan. Kita sering mendengar, kejarlah akhirat, dunia pasti akan tercapai. Tapi jika hanya mengejar dunia, akhirat selamanya tidak akan tercapai. Itu yang ketiga, bentuk berserah diri dan tunduknya Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, nah ini saking beratnya. Sekali lagi, Nabi Ibrahim tidak melihat kepada apa perintah, tapi siapa yang memerintah. Ketika Ismail sudah besar, ketika kembali ke tempatnya, Allah malah memerintah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nah, inilah cikal bakal yang disebut dengan Idul Kurban.
Jadi kurban sebenarnya bukan hanya menyembelih sapi, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sesuatu yang diinginkan hawa nafsu. Itu kurban yang sebenarnya. Maka ada istilah taqarrub. Kurban itu arti bahasanya mendekati. Jadi kurban yang sebenarnya bukan hanya menyembelih. Ini hanya salah satu kurban, biasanya al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Tapi kurban yang sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan segala perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Nah, makanya yang keempat yang paling berat yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika anaknya pulang, beliau disuruh untuk menyembelih. Makanya keempat, keberaniannya untuk menyembelih anaknya yang pertama, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tentu ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi kenyataan yang sudah terjadi. Dan juga Quran bukan hanya sekedar mendongengkan, tapi apa hikmah dari kisah tersebut. Terkadang kita sebagai manusia lebih mengorbankan agama daripada mengorbankan keinginan. Mengorbankan agama untuk mendapatkan keinginan. Makanya kenapa dalam Al-Quran banyak sindiran, ulaikal ladzina ishtarumud dolalata bil huda. Itulah mereka yang menjual-belikan kesesatan dengan petunjuk, menukar keimanan dengan kekafiran, menukar akhirat dengan dunia. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Janganlah menjadi manusia yang menyangka ayah sabu anna malahu akhlada. Janganlah menjadi manusia yang menyangka harta akan mengekalkannya. Kita lihat kisah Fir'aun. Berapa tahun Fir'aun berpuasa? Endingnya bagaimana? Siapa yang tidak kenal dengan si Korun? Berapa jumlah hartanya? Sampai tidak terhitung. Siapa yang tidak terkenal, yang tidak tahu, semuanya tahu. Tapi bagaimana ending Fir'aun dan si Korun? Kita tidak melihat jabatan dan hartanya, tapi dengan jabatan dan harta malah menyebabkan dia berpaling dari syariat karena dikorbankan untuk mendapatkan kedua hal tersebut. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau tidak melihat hal itu. Walaupun harus anaknya yang disembelih, ketika Allah memerintah, maka beliau akan melaksanakan. Hal ini Allah terangkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 106. Fabasyarnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'ahu syay'an. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, disinilah Nabi Ibrahim bisa menularkan kesolehan kepada anaknya. Makanya kalau kita ingin punya dzurriyyatun sholihah, keturunan yang soleh, diri kita sendiri yang harus soleh dulu. Karena anak akan melihat bagaimana karakter dan tabiat kita. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu syay'an. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku sebagai bapamu melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Pangdur mada taro. Kata Ibrahim, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail dengan berserah diri kepada Allah, silahkan sembelilah saya, Bapak jangan ragu-ragu. Tapi ketika Bapak mau menyembelih harus A, B, C, D. Jangan sampai melihat wajahku. Ikatlah tanganku, jangan sampai darahku mengenai kepada pakaianmu. Ini sebagai anak yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala niatnya bukan menyembelih anak, tapi ingin menguji sampai mana ketakwaan Nabi Ibrahim. Maka kita tahu digantilah dengan hewan kurban, yaitu domba, kalau sekarang domba, sapi, unta, dan yang sebagainya. Sekali lagi makanya Allah tidak butuh berapa jumlah sapinya,
tidak butuh berapa berat sapinya, tapi butuh hanya ketakwaan. Tadi saya mengatakan kurban bukan ajang pamer, kurban bukan ajang pamer kesombongan, tapi ajang ketakwaan kita kepada Allah. Sejauh mana kita berani mengorbankan sedikit harta kita, kita bisa berani mengorbankan sedikit tenaga kita. Maka andaikan jika kita belum diberi kemampuan untuk berkurban, maka bantulah orang-orang yang berkurban, membantu menyembelih, membungkus dan lain sebagainya. Kita rayakan sebagai hamba Allah yang beriman. Aminin wal aidat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa menjadi hamba yang aslamtu, saya berserah diri kepadamu ya Allah, juga wata'tu dan aku taat kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.